Halo Polo Badminton, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin review sedikit sepatu mereknya Yonex yang Voltrek, tipe Voltrek. Ini lain sama raket yang namanya Voltrek ya. Jadi ini termasuk baru. Aku belinya di harga setelah diskon tuh 450-an. Ya aku belinya di toko Orange, jadi dapat voucher, kalau enggak sekitar 500-an lah, nggak sampai 500. Nah ini termasuk apa ya, termasuk sepatu murah kali ya, yang kalau harga 500-an, apalagi mereknya Yonex. Ini aku kasih penampakannya dulu, nanti reviewnya sekalian sama video yang aku main pakai sepatu ini ya. Aku pilih warna beige ini memang ya, selain lumayan aneh ya, karena warnanya menurutku baru. Di bagian outsole atau di bagian bawahnya itu warnanya kayak karet pentil. Nah, aku pikir kalau warna-warna yang karet pentil itu biasanya enak, ini apa, lebih ngegrip daripada yang warna-warni. Nggak tahu, kalau warna-warni aku rasa kayak dicampurin pewarna atau mungkin ada bahan plastik lainnya yang dicampurin ke situ, mungkin jadi nggak terlalu awet. Karena yang terakhir yang aku beli merek Victor itu bahannya dari busa, itu nggak bisa diapa-apain kalau udah halus. Ini aku coba keluarin insole-nya. Yang Yonex itu kan dia kayak suka pamer kalau insole-nya mereka itu yang paling bagus gitu. Tapi mungkin bukan di tipe yang ini, soalnya ini yang murah kan. Tapi secara ini kualitas aku rasa insole-nya ini lebih bagus dari kalau Victor yang murah atau Linding yang murah. Itu yang menurutku paling bagus secara ketebalan ya Yonex ini. Kalau empuk enggaknya, empuk Yonex. Untuk ini performanya masih belum tahu, tapi aku rasa lebih bagusan yang Victor karena ada kayak gerigi-geriginya biar kaki itu nggak selip. Kalau soal ukuran, menurutku Yonex ini ukurannya, misalkan kalian biasa 42 di merek Victor, kayaknya Yonex ini harus beli 41. Soalnya kakiku selip. Maksudnya ini ya, waktu main itu sering jalan-jalan di dalam sepatu. Jadi kayak kurang pas. Memang kakiku ukurannya itu 26,5 sih. Harusnya memang aku tambahin biasanya. Aku biasanya pedomannya 27 untuk sepatu, soalnya kan ada kayak kaos kaki kan nantinya, jadi aku tambahin tambahin setengah senti lah. Tapi kalau di Yonex ini sepertinya dia udah ngitung termasuk kaos kaki. Jadi kalau kakiku 26,5, harusnya secara tabel mereka dia bilang aku harusnya pilih yang nomor 41. Jadi nggak boleh dilebih-lebihin sendiri, karena kita mikirnya kan mau dikasih kaos kaki gitu. Tapi mungkin itu kayak minor ini ya, minor adjustment atau protes yang nggak terlalu parah. Karena nanti bisa diakali pakai kaos kaki yang lebih tebal, atau mungkin kayak depannya itu diganjel. Aku sih ganjel kayak silikon buat yang ini heels, yang buat cewek-cewek kalau pakai sepatu heels kan ada kayak pelindung dari silikon tuh, aku pakein itu untuk di ujungnya sepatu. Nah, karena ini udah masuk di game atau permainan, ini sebenarnya kali kedua aku pakai sepatu ini. Jadi yang pertama kemarinnya, ini kan aku main hari Minggu, kemarinnya hari Sabtu aku main pakai sepatu baru di lapangan karpet.
Terus aku pakai kaos kaki yang tipis. Nah, waktu kemarin tuh main satu game langsung ini kuku kaki jempol dua-dua kiri dan kanan itu kayak terdorong karena kan selip ya, aku bilang kakiku selip. Jadi langsung merasa sakit di situ. Jadi di game kali ini aku juga nggak terlalu maksa lari-lari ya karena masih sakit, walaupun di game ini aku ganti pakai ini kaos kaki yang lebih tebal. Nah, aku udah coba beberapa kali ya setelah di game ini kan sepatuku udah berapa 2 atau 3 minggu. Yang aku rasakan itu kaku di bagian ujungnya kaki atau yang di dekat jempol. Itu kaku banget. Jadi waktu aku beberapa kali main udah kan harusnya udah kayak lembek ya, itu yang bagian yang di luarnya atau bagian kulit palsunya itu harusnya udah mulai lembek, apalagi sepatu ini kan baru ya, bukan barang diskonan. Kalau barang diskonan biasanya udah beberapa tahun gitu, memang tambah kaku. Tapi ini kan harusnya masih baru gitu. Nah, di daerah itu kaku terus bikin nggak nyaman di selain kalau kukunya udah mulai sembuh, tapi di bagian tulangnya yang di belakangnya kuku itu aku merasa ada yang nggak enak atau ganjel. Terus di bagian kelingking juga, padahal ini termasuk bukan white juga ya, karena nggak ada tulisannya white. Dan aku rasa aku nggak, kalau pakai white mungkin terlalu kebesaran, tapi ini ukurannya harusnya standar. Tapi di bagian kelingking itu punya aku kelingkingnya sakit ya, mungkin karena gesekan juga ya, karena masih lari-lari kakinya. Terus solusinya aku seretin itu sampai talinya yang paling depan sendiri itu aku tarik. Oh ya, sebelumnya dari pabriknya itu masang talinya itu menurutku kebalik. Jadi dia dari yang biasanya yang di dalam kan, kalau masang tali aku biasanya masukin ke dalam, tapi ini masangnya dari luar. Jadi aku rubah total dari setelan pabriknya, aku taruh di bawah biar bisa aku tarik lebih seret. Hanya kakiku jalan-jalan pakai sepatu ini. Jadi kalau aku tarik lebih seret, terus ya ini kayak ada lengkungan gitu karena jaraknya mata itiknya, lubang dari talinya itu terlalu lebar menurutku. Jadi nggak bisa di ini kalau ditarik itu nggak bisa ngepres, tapi melengkung itunya, kulitnya yang di depannya itu. You know what I mean. Ya itu aja sih. Kalau untuk ngelangkah, aku merasa pakai sepatu ini kok lebih cepat ya langkahnya dan lebih stabil. Biasanya kan stabilnya itu kayak ini, kalau pakai sepatu yang kemarin yang merek lain itu kayak golak-galik galak-galak gitu, kayak bisa goyah kiri kanan. Jadi bukan depan belakang ya, tapi kiri kanan itu kayak, jadi kesulitan kalau misalkan ada bola dadaan ke belakang banget terlalu jauh itu agak susah. Tapi pakai sepatu ini lebih membantu. Ini karena nggak tahu sugesti atau apa ya, karena masih baru. Tapi memang kayak ada perbedaan sih pakai sepatu ini dengan sepatu yang merek Victor. Menurutku Yonex kalau dibandingin sama Victor buat kakiku ya, aku merasa lebih nyaman Victor. Victor udah 2 kali aku beli, walaupun yang terakhir beli itu ada cacat atau cepet jebol, tapi nyaman. Walaupun itu modelnya kayak Airus ya, kayak Yonex Airus, jadi kayak
lebih apa ya, nempel di kaki gitu, nggak banyak busanya. Yang pertama beli yang banyak punya busanya, yang kayak punyanya Apriani dulu, itu aman dan nyaman. Tapi kalau yang Yonex aku beli ini nggak nyaman tapi aman. Untuk perbandingan lainnya, yang pertama kali aku pernah beli merek Li-Ning. Li-Ning itu kuat banget, jadi sampai atasnya jebol itu, jebolnya juga nggak terlalu parah, tapi aku udah nggak mau pakai lagi. Yang jadi masalah di Li-Ning itu dia itu kaku, terus yang kedua ukurannya, kalau yang high end sama yang low end itu ukurannya sepatunya beda walaupun nomornya sama. Terus yang ketiga, di bagian insole-nya cepat rusak. Walaupun beli yang mereknya Li-Ning itu cepat rusak. Jadi aku saranin kalau kalian beli merek Li-Ning, sepatu merek Li-Ning, belilah insole mereknya Victor. Nah, aku pakai karena yang insole-nya Victor itu aku beli cukup mahal ya. Jadi di sepatu Yonex yang baru ini aku copot insole-nya yang asli, aku ganti pakai yang insole punyanya Victor yang ada gerigi-geriginya itu. Nah, karena aku ganti jadi lebih tipis, insole-nya lebih tipis, akibatnya di dalam nggak sesek dan tambah jalan-jalan kakinya. Terus aku balikin lagi, jadinya yang insole aslinya merek Yonex itu masuk ke sini. Tapi juga ini gara-gara itu kelingkingnya jadi lecet, kelingking kaki jadi lecet. Jadi serba dilema kalau pakai insole Victor jempolnya sakit, tapi kalau diganti yang Yonex jempolnya nggak apa-apa tapi kelingkingnya yang sakit. Untuk teknologi kalian bisa lihat sendiri sih di website, tapi aku mau bacain aja. Lateral shell itu yang aku bilang kaku itu ya, yang di bagian depan itu dekatnya jempol. Itu mungkin bisa jadi bumerang sih. Harusnya jadi keunggulan, malah jadi bikin tambah kaku atau tambah sakit kakinya. Terus kalau true shape ini mungkin mirip sama V shape-nya Victor. Lalu ada teknologi true cushion, jadi kayak bagian insole-nya itu dibentuk supaya model kayak kaki. Aku rasa memang lebih ini, kayak kalian tahu sepatu merek Skechers ya, kalau kalian cobain itu bentukannya kan nggak, bagian dalamnya sepatu itu kan nggak kayak kalian pakai sandal jepit swallow. Jadi ada kayak konturnya, ada kayak lekuk-lekuannya itu supaya bisa pas. Yang aku tahu juga merek kayak Adidas itu juga, sandalnya Adidas itu dia juga pakai kayak lekuk-lekuan gitu biar nyaman. Punyanya Yonex, kalau dibandingin insole-nya ya, kalau Yonex sama Victor, aku rasa Yonex memang iya, kalau dia bilang cetakannya atau moldingnya dari insole-nya itu dibikin biar nyaman atau mengikuti bentuk kaki, iya, itu benar. Karena yang punyanya Victor tuh cuman kayak tipis aja, terus ada bahannya mungkin lebih tebal di bagian tertentu gitu aja, tapi nggak ada lekuk-lekuannya. Lalu ada teknologi di sepatu ini ya, ada teknologi extra cushioning ya, itu cuman mungkin gimmick aja sih, cuman kayak bagian empuk-empuknya itu kita kan nggak tahu ya bahannya apa. Terus ada back action, itu membantu. Nah ini kalau kalian tuh beli sepatu ya, itu kalian harusnya ngelihat apanya, harganya atau teknologinya atau apa. Kalau aku ngelihat itu dari bagian modelan outsole-nya.
Nah, coba kalian bandingin tiga outsole ini ya. Kalau kalian kira-kira dari 1, 2, sama 3 yang mahal yang mana? Terus kira-kira yang nyaman yang mana? Kalau menurutku ya nomor 1 itu kan dia itu kayak depan sama belakangnya itu nyambung, jadi satu gitu, kayak sepatu badminton atau mungkin sepatu tenis zaman dulu sebelum ada teknologi macam-macam, itu biasanya flat gitu aja. Mungkin bisa nambahin grip ya, karena daerah yang dikena lantai itu makin banyak, tapi mungkin nggak bisa terlalu fleksibel atau nggak nyaman. Terus juga kalau nggak terlalu fleksibel mungkin juga nggak bisa lari lebih kenceng, cuman ngegripnya aja yang lebih banyak. Nah, kalau aku lihat yang nomor 1 baliknya kayak gitu, pasti nggak akan aku beli, soalnya itu nggak enak biasanya. Nah, yang nomor 2 itu yang punyanya Voltrek ini, itu kan dibagi 2 ya, terus tengahnya ada karbonnya. Menurutku itu udah kayak standar ini sih. Yang Victor kemarin yang punyanya Apri itu moldingannya sama. Jadi rata-rata kalau kalian lihat merek sepatu macam-macam, Victor atau Yonex atau Li-Ning, itu rata-rata moldingnya itu sama semua. Jadi kayaknya ada pabrik atau mungkin mereka saling mencuri ini ya, desain gitu. Tapi kebanyakan modelnya itu kayak gitu, dibagi 2, terus tengahnya ada kayak model diamond dari karbon. Cuman yang Victor kemarin punya aku karbonnya gede, yang punyanya Yonex ini karbonnya diamondnya kecil. Nah, yang nomor 3 itu punyanya Yonex, itu yang mahal, yang 1 jutaan lebih. Itu model yang belakangnya kayak gitu pertama kali aku lihat di merek Adidas yang khusus badminton. Nah, mungkin mereka juga niru dari Adidas ya. Kalau aku nggak pernah beli yang seperti itu, jadi nggak bisa kasih review. Kayaknya sih lebih enak. Ya kali masa lebih mahal lebih nggak enak ya kan. Ya aku nggak tahu sih pabrik-pabrik itu bikinnya gimana. Tapi menurutku ya kalau misalkan aku disuruh ngasih harga gitu, mungkin ada desainer kan juga nggak tahu ya kan, mereka nyoba-nyoba gitu bikin desain kayak gitu, kira-kiranya enak kayak gini, terus habis dibikin jadi barangnya dicobain ke pemain, enak nggak, enak mana sama ini. Kalau sepatunya model gini tapi insulnya diganti merek yang model yang A atau B, itu enakan mana gitu. Mungkin ada kayak research and developmentnya kayak gitu ya. Terus kalau oh ini lebih enak, kalau atletnya bilang ini lebih enak, terus dari pabriknya ngasih kayak list gitu, yang dibilang paling enak ini yang lebih mahal. Mungkin aja gitu ya. Jadi harga itu bisa menentukan performa atau kenyamanan. Oke, lanjut. Teknologinya ada non marking outsole, nya itu biasa aja sih, cuman kembangannya dari bawahnya sepatu, rounded sole and radial blade sole. Jadi desain ya kembangan juga sih, round sole sama radial, yang nggak akan terlalu ngefek kalau udah halus. Terus ada double Russell mesh, ini yang aku tadi bilang, yang bahannya mesh itu aku lebih suka karena lebih ringan, tapi mungkin lebih cepat rusak. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Soalnya kalau nge-review sepatu itu ya tergantung kakinya orang sih. Bagi aku mungkin nggak nyaman, tapi bagi orang lain bisa nyaman, atau bagi orang lain nggak nyaman, bagi aku nyaman. Jadi kalau boleh aku kasih tips itu, kalau pilih sepatu bisa lihat dari bentuk dari outsole-nya atau yang di bawahnya itu, apakah dibagi 2 atau lurus aja. Terus juga bahan dari atasnya itu kalian lihat banyak kain-kainnya atau banyak kayak lebih banyak motif-motif kakunya itu, mungkin bisa pengaruh di kenyamanan. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.